Oke, selamat pagi untuk Indonesia Base dan selamat malam untuk Kak Nuzul yang saat ini ada di Amerika. Selamat bergabung dengan podcast kami. Kak Nuzul ini buat teman-teman semua ada saat ini sedang di Amerika untuk melanjutkan studinya di University of Pennsylvania yang juga merupakan salah satu awardee dari LPDP, ya yang merupakan beasiswa yang diberikan oleh salah satu kementerian. Ada 4 kementerian, tapi salah satunya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Alright, tanpa lama-lama, ayo kita sapa dulu Kak Nuzul. Hai Kak Nuzul. Hai Kak Halo Nuzul, Dika, halo Doki. gimana di sana? Lagi musim salju kan sekarang? Ya hampir salju ya, tapi untuk di kayak deket-deket Kanada itu udah salju. Tapi kalau di sini di tempat aku di Philadelphia baru dingin aja, belum salju. Gimana kabarnya Diana, Doki? Baik, baik. Biasalah masih kayak biasa aja gitu. Masih kerja sehari-hari, juggling sana sini, right? Right, sama dengan Kak Doki, tapi kabarnya mostly baik. Anyway, di sana sekarang berarti lagi ujian atau? Iya, baru minggu lalu tuh baru selesai kayak semester pertama di sini. Jadi kayak minggu lalu cukup hektik, tapi minggu ini udah mulai lowong lagi. Jadi Yeay, thank you udah finally hadir. survive. Sih. Tapi Oke. ngalamin shock culture nggak sih Zul di sana? Enggak lah ya. Karena lu udah sering kali ya ke luar negeri, jadi nggak ada shock culture-nya. Iya, nggak terlalu sih, karena kan sebelumnya juga pernah ke Amerika juga, pernah beberapa minggu di Amerika, jadi kayak nggak terlalu ini. Cuma mungkin ya setting pembelajarannya aja sih yang mungkin berbeda kan sama Indonesia. Itu aja sih paling. Tapi Right, kalau right. secara culture culture lingkungannya atau culture di Philadelphia in general nggak terlalu shock sih. Jurusan apa yang lo ambil di sana kalau boleh tahu? International Educational Development. Nice, selalu tentang pendidikan ya? Good. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa yang ngebikin lo akhirnya sampai di posisi bahwa lo concernnya di pendidikan dan youth dan teknologi sometimes? Iya, menarik sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin tentang kenapa bisa tertarik sama dunia pendidikan. Sebenarnya waktu S1 atau undergrad itu aku sebenarnya jurusannya antropologi dan kayak itu banyak juga yang bertanya-tanya kok bisa sih ke pendidikan. Karena mungkin dari ketika S1 itu aku juga udah involve banyak banget di kegiatan kerelawanan yang berkaitan sama pendidikan gitu. Jadi sejak saat itu kayaknya menarik nih untuk terjun di bidang pendidikan dan kebetulan juga antropologi ini ada kayak cabang ilmunya yang fokus juga ke pendidikan. Jadi karena volunteering dan juga selama kuliah dan juga kebetulan di antropologi ada kayak sedikit peminatan dan beririsan sama pendidikan dan pekerjaan pertama aku itu juga di bidang pendidikan dulu. Setelah lulus aku sempat kerja di Save the Children dan ya itu in general tentang pendidikan gitu. Baru kalau misalnya ngomongin kerjaan selanjutnya dan kenapa bisa ke isu teknologi, setelah di Save the Children aku sebenarnya managing program pendidikan tapi masih in general ya, inclusive education. Tapi ketika aku pindah ke tempat kerja yang lain di ASEAN Foundation, nah itu aku baru baru benar-benar terlibat atau manage program-program pendidikan yang emang basisnya teknologi. Dan sampai saat ini interest aku sih sebenarnya di teknologi juga. Gitu. Wah, menarik ya, dan perjalanannya itu seperti terhubung satu sama yang lainnya. Anyway, Kak Nuzul, aku mau nanya, kan Kak Nuzul banyak nih kerja sama anak-anak muda di Indonesia, dan itu tentang pendidikan. Apa sih Kak tantangan-tantangannya kerja untuk anak-anak muda di Indonesia, dan isunya yang sangat fundamental lagi, kayak pendidikan gitu, dengan segala challenge-nya di Indonesia, dan keterbatasan geografi, dan segala halnya. Ya kalau misalnya ngomongin pendidikan sih sebenarnya sangat general ya. Tapi kalau misalnya kita mau fokuskan misalnya
kerja bareng sama anak muda atau kerja untuk anak muda di Indonesia terkait dengan isu pendidikan teknologi misalnya. Tantangannya sangat terasa sekali ya, terutama tantangan-tantangan tentang infrastruktur, konektivitas gitu. Karena kan sekarang tuh udah bukan zamannya lagi kita belajar teknologi atau belajar misalnya komputer atau digital skill yang cuma kayak gimana nyalain komputer atau gimana matiin komputer yang nggak butuh internet. Mungkin itu dulu waktu aku masih SD aku masih belajar itu dan nggak butuh internet gitu. Tapi kan sekarang pembelajaran digital atau ya digital skill education itu kan sebenarnya mau nggak mau kita mendorong kita untuk terhubung dengan internet gitu, dan challenge-nya adalah sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa negara berkembang lainnya yang aku juga sempat manage program di beberapa negara. Challenge-nya mostly hampir sama. Kalau misalnya kita mau ngomong kalau kita mau ngomong bahwa memberikan akses teknologi, pendidikan teknologi ke orang-orang anak muda yang marginal atau termarginalkan gitu kan. Sometimes untuk anak muda yang termarginalkan ini mereka justru nggak punya akses konektivitas yang baik gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hanya terjadi di Indonesia, ada di beberapa negara lainnya juga. Tapi memang itu challenge yang besar karena mau nggak mau belajar teknologi itu udah bukan tentang gimana menggunakan teknologi, tapi lebih ke bagaimana terhubung dengan teknologi itu sendiri, gitu sih, Diana. Kalau Jadi lu sendiri konektivitas menurut aku, ya. orangnya sebenarnya yang update dengan teknologi gitu atau ngikutin aja sih, Sul? Maksudnya kebanyakan orang kan ya biasanya kalau misalnya udah booming duluan terus baru mereka ikut, atau lo yang mencari teknologi-teknologi terbaru untuk ngebantu kerjaan-kerjaan lo? Lo tipe yang kayak apa? Yang mencari-cari teknologi apa nih yang bisa kita pakai untuk ngebantu kerjaan, atau ngikut aja deh kalau ada teknologi yang booming, lo baru masuk ke sana? Right, maksudnya job market gitu ya? Mhm. Gitu? Job market gimana? Ya maksudnya kerjaan tuh gimana? Enggak, kalau misalnya lo di bidang pendidikan lo, atau lo ketika lo di Save the Children, ketika lo di ASEAN, atau ketika lo sekarang lagi kuliah, yang ngebantu kerjaan lo di bidang-bidang itu, terkait dengan teknologi, apakah lo mencari tools-tools yang bisa ngebantu lo, ataukah lo emang ngikutin aja ketika ada tools yang emang lagi booming, lo coba pakai? Oh enggak, karena kayaknya penting juga untuk kita explore sendiri, dan salah Wow. satu menurutku juga di apa ya, di mentalitas yang harus dibangun ketika kita ngomongin teknologi bukan tentang skill-nya aja, tapi juga ada soft skill-nya gitu. Jadi aku sangat apa ya, sangat mementingkan skill-skill di luar technical skill penggunaan teknologi. Misalnya jiwa-jiwa kita pengen explore sesuatu gitu. Jadi menurut aku kayak aku sendiri tipikal orang yang explore gitu. Jadi memang nggak harus nunggu booming tapi juga explore sesuatu gitu. Jadi dan itu sebenarnya mentalitas yang critical thinking sama jiwa kita yang pengen explore sesuatu itu yang ngebuat kita juga bisa master di teknologi gitu sih menurut aku. Yep. Wow, ya kemarin sebenarnya baru aja kita juga ngobrolin soal salah satu skill penting dari keikutsertaan kita di dunia digital dan teknologi itu critical thinking, dan menarik ya dengar itu jadi hal yang juga culture Kak Nuzul sendiri dan habit Kak Nuzul sendiri. Nah Kak, terkait challenge nih, kan pasti banyak dan salah satunya tadi disebut konektivitas. Di antara tantangan itu selama Kakak kerja nih sama anak-anak muda di ASEAN, di Indonesia khususnya, dan terkait dengan teknologi pendidikan isunya, ada nggak sih best moment atau cerita menarik yang Kakak dapat dari mereka? Kalau cerita menarik, aku lupa karena banyak banget sebenarnya yang kalau dibilang menarik. Tapi kalau momen-momen yang kayak masih tergambar lah sama aku, itu mungkin kayak ketika karena kan lagi belajar teknologi itu nggak cuma kayak sekali belajar dan kalian bisa gitu. Jadi emang siapapun yang mau belajar teknologi, lagi-lagi jiwa explore apa ya, keinginan untuk mengeksplorasi itu penting banget. Dan ketika aku misalnya kerja bareng anak-anak muda atau untuk anak-anak muda tentang teknologi, yang momen-momen yang bikin aku kayak
senang adalah ketika sesi training selesai, anak muda itu tuh terus mengeksplor dirinya gitu. Karena sekarang juga sangat banyak sekali platform-platform yang sangat memungkinkan untuk anak muda tuh belajar memperdalam skill. Karena misalnya kalau kita belajar coding, itu nggak mungkin kayak sekali ikut training atau sekali ikut kelas kita langsung bisa coding gitu kan. Itu butuh kayak keinginan atau ya kita perlu eksplorasi lagi. Dan momen-momen yang aku sebagai orang yang pernah manage program-program pendidikan terutama terkait teknologi, itu aku merasa ketika orang yang aku yang terlibat di program aku, mereka memang mengeksplor setelah program selesai, itu yang kayak momen-momen yang menurut aku luar biasa sih, karena dan jiwa-jiwa itu juga sih yang dibutuhkan gitu. Oke, Kak, dari jawaban Kakak aku jadi kepikiran sesuatu. Ini kan Kakak banyak tuh untuk buat program untuk anak-anak muda. Nah, anak-anak muda kan usianya mungkin udah teenager yang udah berapa ya, kita bisa bilang 15 tahun ke atas, can we say that? Ya 15 sampai 24 ya kalau dari UN, tapi kalau di ASEAN sendiri itu sampai 35. Dan Sampai di 35. Indonesia pokoknya beda-beda lah. Iya, iya, Let's say iya. ya mungkin 24 lah ya, 15 sampai 24 inch itu. Sih. Nah, ketika Kakak misalnya banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka, ada nggak sih Kak Wis di sana kepikiran, wah, aku harap anak-anak ini waktu kecilnya belajar apa gitu, sehingga dia misalnya ketika Kakak menghadapi challenge mengajari mereka, misalnya mereka yang kurang explore atau apa gitu, ada nggak Wis yang that you wish mereka belajar itu ketika atau diajarin oleh orang tua ketika mereka masih kecil? Aku bingung jawabnya karena teknologi ini berjalan sangat cepat dibandingkan apa yang terjadi gitu kan. Kalau misalnya aku sih sangat berharap ketika aku ngajarin misalnya anak muda yang usianya mungkin 24 atau ya 25 26 gitu. Aku kadang ketika aku buat workshop untuk anak muda gitu kan, masih banyak sekali anak muda yang kayak dia kebingungan bahkan kayak gimana sih mengoperasikan komputer misalnya gitu. Tapi aku yakin sih sebenarnya anak muda sekarang itu udah sangat jago ya, bahkan mungkin lebih jago daripada yang orang tuanya gitu menguasai komputer gitu. Tapi poinku adalah jangan sampai kayak anak-anak itu ketinggalan dengan teknologi gitu. Karena mungkin zamannya mereka dulu, mereka emang sebenarnya udah ada nih komputer, udah ada uh, handphone gitu. Tapi memang mereka tidak di sekolahnya misalnya tidak diberikan edukasi yang cukup untuk itu gitu. Jadi mereka ngebuat tertinggal dan ketika aku melaksanakan workshop itu sebenarnya workshopnya misalnya tentang coding, tapi mereka sendiri masih struggle untuk technical skill kayak nyalain komputer atau apa. Itu kan sebenarnya yang gapnya jadi semakin jauh gitu. Dan seperti yang aku bilang kayak teknologi nih jalannya mungkin lebih cepat daripada usia kita gitu. Jadi poinnya adalah ngebuat relevan sesuai usianya. Tapi kalau dalam konteksku, aku sangat berharap ketika aku manage program ya mereka at least bisa basic komputer skill gitu. Tapi untuk sekarang aku yakin anak muda sekarang udah sangat jago. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai ketinggalan dengan skill-skill yang memang dibutuhkan sekarang. Misalnya coding gitu, atau misalnya ya mastering atau at least nggak usah master di coding, tapi kayak punya pengetahuan basic tentang coding juga itu menurutku jadi penting karena siapa tahu misalnya 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan coding itu jadi hal yang mostly orang-orang udah pada bisa mungkin gitu. Kita nggak pernah tahu kan kayak gimana teknologi gitu. Jadi pesannya sih sebenarnya ngebuat diri kita relevan sama apa sih yang sekarang sedang orang-orang pelajari gitu. Right, mungkin relevan dengan sekarang dan prediksi masa depan kali ya. Jadi biar nggak ketinggalan lagi gitu. Right, Nuzul ini, Muhammad Nuzul ini sebenarnya pencapaiannya udah banyak banget. Kalau misalnya kita tanya, mungkin dia nggak akan nyebutin. Cuma ada beberapa hal yang saya kepikiran sebenarnya. Ini gimana ya cara ngadepinnya? When you're stressed, for example, facing your programs, ketika di Save the Children, ketika di ASEAN Foundation, ketika sekarang ngurusin pendidikannya, itu udah pasti ada momen-momen yang
Nuzul ini stres gitu? What you're doing at that moment? Stres ya? Menurutku sih, karena kita sangat, addicted banget sama, teknologi ya, dan kadang ketika kita sudah, addicted sama teknologi, buat banyak orang menghilangkan stres itu bisa dengan kayak kita scrolling Instagram gitu, atau kayak, apa namanya, ngelihat apapun di YouTube atau, apapun lah yang ada di internet. Tapi menurutku, dengan kita semakin addicted sama teknologi itu ngebuat kita semakin stres. Misalnya, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain atau banyak lah. Tapi, poinku adalah, aku sendiri ketika aku stres justru aku menghindari, informasi yang ada di internet gitu, karena itu semakin ngebuat kita, apa ya, overwhelmed sama informasi-informasi, apapun gitu. Jadi stay away dulu untuk beberapa hari dari internet, mungkin, lebih fokus ke diri kita dan istirahat yang cukup gitu, atau traveling nggak harus dengan, eee, apa ya, publikasi di sosial media, itu juga akan sangat membantu sih untuk aku ketika, apa namanya, stres gitu. Jadi ketika stres mungkin banyak orang yang bilang, scrolling aja Instagram atau searching apa di sosial media yang bikin kita terhibur. Tapi menurutku, eee, aku lebih memilih untuk Menghindari. ya menghindari dulu dari, gadget yang Jadi bikin fokus ke dunia nyata ya? yap. Berarti Nuzul pernah stres dong? Momen apa sih yang bisa bikin stres seorang Nuzul? Kalau misalnya dalam konteks pekerjaan ya, mungkin kalau dalam konteks pekerjaan misalnya, apalagi kerjaan kita balik lagi tadi, sangat apa ya, apalagi sekarang Covid dan semuanya virtual, interaksi kita dengan komputer itu sangat sering gitu. Jadi kadang yang bikin stres itu ya meeting yang terus-terusan misalnya gitu, dan biasanya kalau kita di, meeting di kantor kan kayak kita masih punya jeda 30 menit gitu untuk kayak dari satu meeting ke meeting yang lain. Tapi kalau misalnya, eee, virtual meeting ini kan orang beranggapan bahwa, oh ya kita bisa langsung pindah dari meeting satu ke meeting lain gitu. Kayak cuma dalam hitungan detik, which is true, tapi kayak kadang juga ngebuat kita capek sendiri karena nggak ada jeda gitu. Nah, momen-momen yang, kerjaan-kerjaan yang beruntun itu sih yang kadang ngebuat, apa namanya, aku stres gitu. Makanya salah satu solusi yang tadi aku biasanya lakukan ya, get away dulu dari, gadget, dari laptop, dan dari, internet itu sendiri. Kalau di Amerika getaway-nya enak nggak Kak? Ada taman-taman gitu atau kita kan ngelihat landscape atau wide ini yang lebih supporting mata kita atau apa? Ke Niagara ya, Zul? Kalau aku ya aku sepakat sih Diana, lebih banyak ya, tapi kadang juga cuaca nggak mendukung juga ya, maksudnya kayak, Ah, aduh lebih aman di dalam rumah aja deh gitu, lebih lebih hangat gitu. Paling pun kalau keluar kayak karena sekarang lagi musim dingin kan, kalaupun keluar ya paling ya sejam, 2 jam aja, nggak bisa lebih lama gitu, karena ya enakan di dalam rumah deh gitu. tapi kuliahnya in person Iya, atau sudah in person Diana. wah keren ya. Di Indonesia juga udah mulai tapi ya masih giliran-giliran kayak gitu. Oke, aku punya satu pertanyaan lagi. Semoga ini yang terakhir. Jadi untuk pendengar kita juga banyak banget anak muda dan orang tua. Jadi misalnya nih Kak Nuzul, ada nggak menurut Kak Nuzul 3 skill yang dibutuhkan banget sama anak muda sekarang untuk dia seenggaknya bisa menghadapi fast changing teknologi ya, yang tadi Kak Nuzul bilang itu nggak bisa dihindari, tapi apa sih soft skill yang seenggaknya harus dia punya? 3. Iya, kalau aku sebenarnya dari tadi percakapan kita, apa namanya, yang tadi kita obrolin dari awal, sebenarnya udah sempat aku mention beberapa ya. Yang pertama aku rasa, jiwa keinginan kita untuk explore sesuatu gitu, karena belajar teknologi itu jelas itu sangat diperlukan, tapi nggak cukup kalau kita belajar dengan mengikuti satu sesi aja gitu. Jadi emang kita harus kayak, eee, punya jiwa, apa ya,
mengeksplor gitu, kita keinginan untuk mengeksplor gitu. Jadi itu yang pertama menurutku. Yang kedua juga critical thinking. Tadi kayak mungkin Diana juga sempat bilang itu, karena menurutku critical thinking itu akan membuat kita, apalagi sebenarnya ketika kita belajar komputer atau teknologi itu kan pertama banyak sekali informasi yang disediakan oleh internet gitu kan, yang itu membuat kita harus memilih mana yang memang relevan atau mana yang informasinya benar gitu. Dan yang kedua adalah critical thinking untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem solving itu gitu. Jadi kayak ketika kita belajar ilmu komputer kan atau ya digital skill in general, sebenarnya kita dibutuhkan juga untuk kayak daya pikir kita lebih dalam gitu untuk memecahkan suatu masalah atau ngebaca pola-pola yang ada di teknologi gitu. Dan yang terakhir menurutku tadi yang pertama kemauan untuk explore, terus yang kedua critical thinking, dan yang ketiga menurutku yang ketiga menurutku apa ya? Aku nggak ada jawabannya yang ketiga. No worries, no worries. Jadi dua hal itu udah penting. Ya, Tapi nggak apa-apa. dua hal. Dua hal itu udah sangat penting dan sebetulnya kalau aku ingin flashback sedikit, beberapa pembicara kita juga mirip-mirip ya bilangnya bahwa emang itu yang diperlukan. Ya kalau nggak eksploratif ya kita akan tetap di dalam cave kita sendiri aja berarti. Sama kayak lifelong learning gitu nggak sih, Zul? Kalau lo tuh udah mencapai sesuatu dan kita tetap haus akan pengetahuan itu, biasanya kita akan berkembang. Cuma kalau misalnya kita puas dengan apa yang kita punya, ya it's not gonna bring you anywhere actually. Iya. Dan seperti yang aku bilang tadi sih sebenarnya, kalau belajar teknologi itu kan sebenarnya kita harus membiasakan diri ya. Kayak nggak bisa kita kayak sekali ikut sesi terus kayak merasa kita bisa gitu. Tapi emang harus dilatih terus-terusan sih menurut aku. Jadi jiwa eksploratif itu penting banget untuk kita bisa benar-benar master di teknologi. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Pengen denger dong pesannya Nuzul untuk para pendengar di luaran sana. Kan ini agak diverse pendengarnya. Jadi ada kalangan orang tua, ada anak muda seumuran kita, sama anak-anak di bawah kita. Ya. Seumuran kita sama yang di bawah-bawahnya kita. Kira-kira pesan untuk mereka apa sih yang mau disampaikan? Yang ada hubungannya sama pendidikan dengan perkembangan teknologi. Iya, kalau dari aku sih sebenarnya teknologi ini kan berkembang sangat, tadi aku sempat bilang berkembang mungkin lebih cepat daripada usia kita gitu. Jadi karena aku inget banget aku nih lagi belajar salah satu kayak apa namanya kayak aplikasi gitu tentang statistik, dan aku merasa bahwa kayak belajar ini mengingatkan aku sama kayak 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu ketika aku di sekolah gitu. Itu belajar, tapi aku belajarnya tentang basic banget gitu, kayak gimana nyalain komputer, gimana matiin komputer gitu. Dan tapi metode belajarnya sama banget gitu. Jadi kayak poinnya adalah ngebuat diri kita relevan sama apa yang sekarang terjadi gitu. Dan tadi Doki sempat mention bahwa apa namanya, dan bisa memprediksi juga apa yang akan kedepannya, skill apa sih yang dibutuhkan kedepannya gitu. Karena kita nggak bisa nih ngehindarin teknologi. Yang ada kita bisa menjadi bagian dari teknologi itu dengan membuat diri kita relevan sama skill apa sih yang sekarang memang dibutuhkan, skill apa yang dipelajari banyak orang sehingga kita nggak tertinggal. Itu sih. Right. Menarik ya, dan benar urusan relevan itu menjadi poin yang penting buat aku. Baru juga aku dengar membuat relevan, dan itu jadinya kita menemukan motif juga untuk belajar dari sana. Oh, relevan nih sama aku karena aku mau belajar sesuatu, jadi lebih personalize motivasinya. Oke, Kak Nuzul, terima kasih udah
hadir. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir, dan senang banget dengar update juga dari Kak Nuzul dan dengar banyak sekali insight untuk anak-anak muda, untuk orang tua, dan utamanya semua pendengar podcast kami. Once again, terima kasih, jaga kesehatan di sana, semoga studinya lancar. Kita akan keep update ketika podcastnya sudah rilis. Thank you Diana, thank you Doki. I'm going to Thank- stop the recording ya. Right.